Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin li yaumiddin, amma ba'd. Syadatul muhtaramin, para habaib, para sadah, wa ala muqaddimatihim Al-Habib Husain bin Abu Bakar Ba'abud, sahibu hadal majlis maimun, para masyayikh, para kiai, para asatidzah, khusus dumateng sahibul majlis, sahibul bait Haji Bayu sekeluarga, seluruh al-khudur yang hadir di tempat yang berkah ini, hafidhakumullah wa ra'akum. Kalau tadi Habib Husain mengatakan saya memberikan nasihat, ini berat bagi saya. Sementara mari kita niat mudzakarah sajalah ya. Sabatul ilmi bimudzakarah. Lengketnya ilmu itu kalau dengan mudzakarah. Apa yang kita mudzakarahkan pada malam hari ini ada yang terkait dengan di dalam kehidupan ini kita melihat seorang ingin setia, dan komitmen itu membuat cara. Di antaranya adalah mengadakan apel. Kenapa ada apel bendera? Ya, ada apel Agustus dan sebagainya. Di balik itu pasti sudah ingin mewujudkan namanya kesetiaan al-wafa. Sementara tidak ada al-wafa yang membuat kita akan berbahagia di dunia dan akhirat, al-wafa, setia kepada Allah dan Rasulullah SAW. Karena itu sebetulnya sudah ada yang namanya apel, itu ada dalam sholat kita sebetulnya. Karena itu barangkali dengan hikmah, sedikit hikmah yang kami ular-ularkan ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu. Kenapa ada at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah? Dari ilmu nahwu saja ada bahasan khusus. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatu al-mubtada'ul awal, at-tahiyyatul mubarakatu al-mubtada'ul tsani, al-mubarakatu as-salawatu al-mubtada'ul tsalis, at-tayyibatu al-mubtada'ul rabi'. Ada khobar 1, mubtada' 4. Bila maknanya at-tahiyyatu utawi at-tahiyyat akhirnya lillah, al-mubarakatu lillah, as-salawatu lillah, at-tayyibatu lillah. Dan tidak ada selengkap ibadah yang disebutkan oleh Allah dalam tahiyat ini, menunjukkan begitu sholat itu sebagai komunikasi kepada Allah dalam waktu yang singkat. Allah memberikan gambaran ada namanya ibadah itu 4. Cuma nanti harus lillah, semuanya kepada Allah. Pertama ada at-tahiyyat. Ini semacam ibadah qauliyah. Kalau mengatakan at-tahiyyat ibadah qauliyah, ibadatul lisan, berkaitan dengan at-tahiyyat. Jadi ibadah qauliyah yang sifatnya adalah menggambarkan kebesaran Allah. Karena itu kemudian kita harus bagaimana
menghormati Allah, kehormatan-kehormatan. Kalau toh pun itu berupa ibadah qauliyah, dari mulai basmalah, hamdalah, hauqalah, hasbana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kan ucapan semua ya. Ibadah qauliyah ini apapun bentuknya, kembalinya hanya memang untuk supaya kita ngerti kebesaran Allah. Maka Allah kemudian membuat namanya bahasa-bahasa yang kita harus selalu mengucapkannya, yang Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib, bahwa kepada Allah yas'adu, naik al kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik. Naik berarti apa kalau bukan diterima? Diterima walaupun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya diterima oleh Allah. Karena ilaihi yas'adul kalimat thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Ini baru bentuk ibadatul lisan. Tapi syaratnya lillah. Yang kedua adalah al-mubarakat. Ibadah-ibadah kang mundak-mundak bagus sih. Kira-kira apa? Diperlukan yang namanya kita harus kumpul bareng-bareng untuk ini. Mudah mubarakat. Majelis Rasul mubarakat ya. Majelis tahlil mubarakat, majelis yasinan mubarakat, majelis ta'lim mubarakat. Karena di sini kita sudah tentu akan terus bertambah kebaikan. Majelis kholq mubarakat sudah masuk, ada di sholat sudah ada ini. Karena semuanya mengarah kepada sesuatu, hendaknya kita selalu berbuat baik dengan cara seperti ini. Kalau nggak kumpul, ya tadi kita kehabisin kesempatan ini tak bangun mengaji bahwa rajin. Bukan yang mubarakat. As-salawat. Kalau sudah bicara salawat, salat dari mulai salat fardu, salat sunnah, salat tahajud, salat duha, salat kusuf, salat semuanya masuk. Ya. Masuk di situ semua. Salat rawatib termasuk as-salawat, as-salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuk di situ. Karena hayya 'alas shalah itu kan shalah al-mafruḍah. As-shalah, as-shalah 'alan nabi. As-shalah ad-du'a. Jadi as-salawat berarti mengandung tiga hal. Salat itu sendiri dengan bentuk yang bermacam-macam. Kemudian as-shalah 'ala Rasul. Kemudian ad-du'a. Doa itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Kapan saja kita bisa ketemu Allah. Walaupun antum mau masuk kakus ketemu Allah. Buktinya begitu kita masuk kakus apa bilang apa? Allahumma inni a'udzubika. Padahal kita mau masuk apa? Karena ada Allah. Ya, walaupun mau bersama istri ketemu Allah juga ya dengan doa. Wahumma jannibi syaitan. Aja lali lo ya. Begitu luasnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut at-tayyibat. At-tayyibat adalah al-ibadah al-maliyah. Jadi ada ibadah qauliyah, ada ibadah mubarakat terkait dengan kita mesti harus mau kumpul-kumpul, mau hadir ngaji, mau ngaji ini. Karena ini membuat kita akan terus bertambah kebaikan. Terus sholawat dengan seperti itu adalah ibadah fi'liyah. At-tayyibat ibadah al-maliyah. Wa anfaqu mimma razaqnahum wa anfiqu mimma razaqnakum minat tayyibat. Bahasanya at-tayyibat.
zakat di situ, sedekah di situ, infak di situ, semuanya di situ. Loman juga di situ ya. Ibadah sosial di situ, ibadah horizontal di situ. Syaratnya lillah. Kalau sudah lillah, mana-mana ada lillah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a lillah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kira-kira ini ke apa model lillah ini? Kalau bukan kembali wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan itu sudah itu Allah bilang wa ma umiru, bentuk ibadah apapun, apakah tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nanti selanjutnya ulama memberikan kejelasan lebih luas untuk menggambarkan nilai ini, terus ditambah apa lagi. Amal itu harus pertama lillah, kan ini pokok, hanya untuk Allah. Dan selanjutnya billah, dan selanjutnya fillah. Jadi amal lillah, apa? Billah dan fillah. Lillah maklum, memang harus ikhlas karena Allah semata. Billah, masya Allah la quwata illa billah. Makanya kembali apapun kita berusaha, amal apapun sudah tidak bisa lepas. Ini semuanya adalah dengan kekuatan dari Allah, dengan taufik daripada supaya wong ora rumangsa aku. Ada billahnya enak sudah. Oh dudu aku. Kabeh Gusti Allah. Nanti kalau sudah begini, nanti kita bisa lihat hasilnya. Fillah fi talabi ma indahu lali ajilin, hanya dalam rangka mencari apa yang di sisi Allah berupa namanya pahala, yang itu hanya milik Allah. Lali ajilin bukan karena kepentingan sesaat. Sesaat itu macam-macam, karena pujian orang, karena supaya dibanggakan orang, karena merasa bangga diri, supaya popularitas itu diajilin, apalagi karena politik. Udah li talabi ma indah wa ma indahu baq. Kalau sudah miliknya Allah bakin, tidak ada selesainya, terus. Adapun kalau li ajilin mesti ada saatnya, kemudian habis. Jelas tak? Apapun yang kita miliki untuk dunia, kapan pada waktunya maka akan habis. Tapi kalau sudah karena Allah tidak habis. Karena itu majlis ini saya yakin tidak akan pernah habis. Karena saya melihat wajah-wajah yang insya Allah mukhlisin. Permasalahannya adalah siapa yang membimbing, itu penting. Maka nadillahi dama wattasal, wa maka nadillahi bana wa manfasal. Apa yang karena Allah dama akan terus langgeng, waktu terus nggak pernah berhenti. Adapun kalau bukan karena Allah, kamu lihat saja lah, bana wa manfasal, bentar lagi akan putus. Ini insya Allah tidak. Seperti tadi harapan beliau, ila yaumil qiyamah, amin. Ya. Jadi karena itu, jadi kembali amal itu harus apa? Billah, kemudian fillah. Kalau billah karena semuanya adalah kekuatan dari la haula wala quwata illa billah. Kalau perlu antum tulis di rumah antum masing-masing, masya Allah la quwata illa billah. Itu diantaranya Buya kenapa bikin kamar di sana namanya masya Allah la quwata illa billah. Ini sekarang santri-santrinya kalau ada mobil, masya Allah la quwata illa billah, murid Buya itu. Antum lihat ada masya Allah la quwata. Kita dididik ya Allah, aja sampai rumongso. Aku sopo udah
sama sekali tidak boleh. Pokoknya sama. Satu saat Abuya itu saya ditelepon sama orang lama, orangnya nggak ngerti kalau saya ini ikhya. Saya bilang saya ini Ustadz ikhya. Oh Ustadz, Masya Allah Ustadz. Masalah kalau masalah itu Abuya itu mengajari al-inkisar itu sampai belum mengatakan mungkin orang kalau bicara masalah merebut amal, ingin beramal itu mungkin desek-desekan semua, desak-desakannya dari pintu sodako, infak, desak-desakan, mungkin dari pintu sholat juga desak-desakan, tapi yang desak-desakan yaitu mimbabil ingkisar. Yang enggak desek-desekan mimbabil ingkisar kalau ada orang luluh hatinya ke rumangsa sapa-sapa. Ini adalah dalam rangka melaksanakan billah. Kemudian billah. Sampai di situ. Karena itu kita apelnya sama Allah begitu. Dan ini bagaimana kira-kira menjalankannya proses semuanya. Proses. Kalau sudah bukan lillah ya Allah. Abuya sering menyampaikan sesuatu berkaitan kalau bukan lillah itu walaupun alim kata Allah kadzabta karena diuqala annaka alim jadi kadzabta bukan karena aku atau ghani kaya dermawan kata Allah kadzabta dia di Muslim ada si Mujahid kadzabta bukan karena aku kamu dusta bayangkan. Ini pengertian tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatut lillah perlu ada penjelasan seperti ini dan mudah-mudahan kita termasuk minal mukhlisin. Karena itu selanjutnya kemudian ketika kita harus apel dengan Allah seperti itu maka kita nggak mungkin akan tahu Allah tanpa Rasulullah SAW. Laulal wasitatu la dhahaba kama qil mawsud. Al-Mawsud yakni Allah. Kemudian tidak ada wasita Rasulullah mengenal Rasulullah Allah, mana mungkin kita akan mengenal Allah. Karena kita harus apel sama Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahasa assalamu alayka itu face to face itu antara kita Rasulullah tidak ada jarak. Assalamu alayka mukhatab tidak ada jarak. Memang diterangkan bahwasanya kapan diajarkan Rasulullah adalah pada waktu sholat at-tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Termasuk lagi yang bersama Rasulullah langsung adalah inda maqami Rasulillah. Ya, kita datang ke Rasulullah, kita sowan Rasulullah di Madinah. Assalamu alayka. Rasulullah tahu kita sowan setor muka itu tahu. Oh, ini yakin terkait. Ibu Husain tahu, oh ini Husain, ibu tuku ini. Adalah ketiga adalah waktu di masjid juga begitu. Dan termasuk karena dimensi roh Rasulullah itu begitu sangat luar biasa. Buktinya di antara kita semalam ini ada yang mimpi Rasulullah. Berarti begitulah. Jadi bukan hal yang jauh kalau Rasulullah insya Allah malam ini datang di sini. Saya punya komentar tadi. Insya Allah. Nah, begitu ya. Itulah gambaran assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita nggak mungkin kenal Rasulullah kalau tidak ada orang soleh. Assalamu alayna ala ibadillahi shalihin. Ya, kesolehan seseorang itu kita kembali kepada bahwa agama ini dikawal oleh 4 kelompok. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau ingin berteman 4 ini dah
teman yang baik, saudara. Para nabi sudah wafat, tidak ada. Para siddiqin begitu sangat langkahnya. Para syuhada harus namanya nunggu sebuah perjuangan, kalau perlu jihad fisik, menunjukkan seorang bagaimana dia punya komitmen untuk memperjuangkan agama walaupun sampai darah penghabisan. Ini juga pada waktunya. Sekarang kapan ada jihad fisabilillah? Jihad non fisik, alhamdulillah adanya pesantren, pendidikan Islam yang dengan ini, maka kemudian insya Allah Islam tetap eksis, ini jelas. Tapi namanya syuhada dengan fisik menunjukkan siapa dia, kalau bukan orang-orang yang betul-betul memang betul-betul berjuang untuk agama, mati pun tidak masalah. Ini as-salihin, ya salihin lah itu yang bersama kita sekarang. Diistilahkan as-salih ini pada dasarnya karena keistiqomahannya dengan Allah, dengan Rasulullah, siapapun. Itu ibaratnya seperti yang namanya semut dalam roti, banyak sebetulnya. Makanya juga banyak wali yang kita nggak tahu juga, kita nggak tahu. Jangan-jangan tukang sapu wali juga ya, karena dia punya keistiqomahan. Karena namanya kewalian itu adalah bahrun la sahilah, kata Buya. Kewalian itu adalah lautan yang tidak bertepi. Sementara kalau sudah bicara wali, cukup Rasul mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Paling dicintai amal ya Allah adalah yang langgeng, istiqomah walaupun sedikit. Itu membuat seorang dicintai oleh Allah. Sampai gambarannya Abu ya, wong noto sandal majlis gini sudah diwali ya. Ya, bertoto sandal ya. Bayangkan, bukankah namanya penoto sandal ini menyenangkan orang? Kalau jamaah 200, 1000 lagi, berarti noto sandal berapa? 500, Masya Allah. Menyenangkan orang berapa? 500. Jangan dianggap remeh. Karena di sini nilai ahabbul a'mal ilallahi wa in qalla itu ada qauliyan, ada fi'liyan. Karena itu kemudian diantara banyak wali itu bukan karena banyak puasa sunnahnya, bukan karena sholat sunnahnya. Di antara ada sahawat dan nafsi, karena boman awai, menyenangkan orang, nguwong no uwong, nyeneng no uwong, gatek no uwong, orang gelak no. Salamatul qalbi, nggak ada riyati, masya Allah. Kusnudoni, masya Allah ya. Warahmah bil ummah. Jadi kalau bicara solihin begitu sangat luas, yakni siapa orang-orang saleh itu. Berarti kita ini nggak bisa lepas dari tiga ini: Allah, Rasulullah, orang saleh. Orang saleh, Rasulullah. Sampai guru-guru antum Quran itu minas salihin. Kalau minas salihin ngajar Quran ya, itu istilahnya ngajar Quran itu termasuk minar rabbaniyin, wong sing sinifatan sifat Gusti Allah sing ngeramut arek cili-cili padha karo Allah ngeramut semut karo teng. Kalau nggak ada guru Quran, antum bisa baca Quran. Makanya kalau punya guru Al-Quran, jangan bilang karena ustaz, ya awas ya. Dulu guru saya, nggak boleh. Huwa ustadi, dia adalah guru saya. Jadi jangan bilang ke guru Quran kita karena ustadi, dulu guru saya. Batukmu. Huwa ustadi. Karena tanpa kita punya guru Quran, dengan kesalehannya nggak mungkin kita bisa baca Al-Quran. Yang itu adalah interaksi kita dengan Allah. Gitu. Jadi selalu kita ini nggak bisa lepas orang soleh. Jangan bicara nanti kemudian di akhir, nanti dulu ya. Di sini kita harus interaksi dengan orang soleh
maka kemudian ditentukan termasuk keimanan kita adalah hubbus shalihin. Itu mesti kaitannya dengan keselamatan seseorang. Apalagi di akhir zaman ini kata Rasulullah, kalau ingin selamat ya, pertama adalah tiga hal aja. Pertama adalah rizki yang halal. Itu berarti termasuk minal mubarakat. Karena dengan rizki yang halal maka kita akan mendapatkan rizki yang barokah. Yang kedua adalah masih mau ngaji, minal mubarakat. Kemudian yang ketiga ahon fillah. Nah, ahon fillah ini kalau bukan orang soleh, orang siapa? Kalau ahon fil bisnis ya banyak. Ahon dalam partai, masya Allah ya. Saudara karena arisan ya ono. Ada lagi namanya saudara karena komunitas Paciro juga ada. Nah, komunitas apa lagi? Inilah akhwan fillah yang menyelamatkan kita. Ini sudah. Insya Allah. Apalagi antum berhubungan dengan siapa? Minas shalihin, dan ini min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu keberuntungan ya. Karena kata Rasulullah, ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah tuh tidak pernah berhenti memberikan nikmat pada kamu. Tidak pernah berhenti sama sekali. Sampai tidur pun Allah beri nikmat ya. Bisa ngorok bareng nikmat ya. Tidak ada lepasnya Allah. Yaghdukum min ni'amih. Nikmat diberikan itu pun oleh Allah, setelah itu ganti lagi dan selalu baru. Subhanallah, nggak pernah nikmatnya itu kemudian lama. Walaupun sama-sama dimakan rasanya lain itu ya. Podo-podo mangan godhoe, kowe iki enak iki gak enak. Berarti terus yaghrukum min ni'amih. Wa ahibbuni, cintailah aku li hubbillah, karena ini tafsiran daripada Al-Munawi, li hubbillah karena Allah mencintai aku. Jadi ahibbuni li hubbillah, ahibbuni cintailah aku li hubbillah karena mencintainya Allah kepada itu Imam Nawawi itu. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah juga keluarga baitku li hubbi. Mengatakan li hubbi di sini karena aku mencintai mereka, Allah mencintai aku. Karena itu Allah juga mencintai ahlul bait, gitu urusannya. Karena aku mencintai mereka, maklum anak cucuanku. Karena Allah mencintai aku, otomatis Allah mencintai mereka. Makanya jadi kaidah mencintai orang soleh itu sampai begini loh. Cintailah dia dan cintailah orang yang dicintai dia. Kalau perlu wedhus-wedhus cinta ono. Ini. Itu tadi urutannya. Ono wong seneng wong soleh, gak seneng bojone, keliru. Gak seneng santri ini, keliru. Makanya ini suatu hal yang harus kita pertahankan tadi ya. Dan tadi kalau sudah namanya ikhlas, jangan lupa pasti memberikan satu namanya hasil, yaitu maka lillah dama wattasal wa maka li ghairillahi bana wa fasal. Insyaallah terus ila yaumil qiyamah. Begitu antum masyaallah ya. Terus kalau ini kemudian dianggap sebagai satu apel, berarti butuh komitmen. Nah, ini gambaran namanya apel yang dibuat oleh Allah dalam sholat, dan begitu sangat simpel, subhanallah, dengan makna yang sangat luas. Berarti tinggal kita kemudian punya komitmen untuk melaksanakannya ini seperti apa. Nah, sudah tentu semuanya adalah dalam proses kita sendiri-sendiri. Tapi dengan kumpul kita bersama-sama ini adalah akan menuai suatu barokah. Dan
Nanti barokah ini bukan di sini dok, barokah ini akan kemudian akan menyeluruh, bukan pada diri kita dok, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, insya Allah. Hanya karena kumpul ini, ya, ibarat seorang sholat jamaah itu ya. Mengapa sih sholat jamaah harus begitu kita perhatikan? Istilahnya kalau sholat sendiri-sendiri itu jadi ngapunten diterima apa ora ngerti ya. Tapi kalau sholat jamaah, katanya para ulama, para habaib mengatakan, lau lam yakun fi sholatil jamaati fadilatun illa ta'min lakafa. Kalau sekiranya di dalam sholat jamaah ini tidak ada fadilah kecuali melama baca amin, cukup sudah itu. Begitu imam bilang waladhdallin amin, amin itu stempel doa. Kira-kira yang diterima ini semuanya apa dipilih-pilih? Iya sudah. Yang soleh, yang tolah-toleh sama sudah. Semuanya. Jadi setiap kumpul karena Allah, nilainya seperti itulah kira-kira. Hanya luar biasa, memberkahi semuanya. Apalagi bicara masalah kemudian kumpul ini sendiri. Kenapa? Dari sholat jamaah itu sendiri sudah punya satu tuntunan yang luar biasa, bahwa ketika kita nanti di mahsyar yauma hasrin wajtima, mau tidak mau harus kumpul itu. Kemudian kita waktu itu kita jumlahnya berapa kira-kira? Jumlahnya berapa? Triliunan. Kalau sekarang di lapangan saja kita kumpul 10.000, masya Allah. Kita di timur nggak tahu yang di barat siapa ya, nggak tahu sudah. Sementara namanya hari mahsyar ini, kata Allah, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Hanya perlu diketahui di mahsyar ini kira-kira berapa tahun sih? Di waktu hari di mahsyar ini, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfi sanah. Di mahsyar itu nanti kita di sana kumpul yang tanpa ada bangunan, ada apa, soidin wahidin tangga, ya. Itu diperkirakan 50.000 tahun. Allah. Kata Rasulullah nggak ada naungan, nggak ada naungan, nggak ada. Kalau ada naungan nggak rumah bareng kedingin banget. Ono tukangnya bareng, Mbak. Dibuat begitu biar kita tahu ini yang namanya dunia itu apa deh ya, cuman sebentar dok. Kita bicara barzakh saja, wallahu alam ya nih. Nabi Adam sampai sekarang kira berapa tahun di dalam barzakh? Ribuan tahun. Kita nanti di mahsyar fi yaumin kana miqdaru khamsina alfi sanah. Allah. Mau naungan? Mau enggak? Makanya kata Rasulullah, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamati hatta yuqda bainan nas. Bahwa setiap orang itu dalam naungan sedekahnya masing-masing. Jadi sedekah itulah membuat kemudian orang punya naungan. Dia tinggal kembali lomanya dan tidaknya. Kalau ada seorang muslim pelit, gelandangan temenan kon kapok kon. Nah, jangan pelit ya. Loman penting. Loman ini adalah bahagian menjadi naungan. Yang Rasulullah sendiri mengatakan as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu qaribun minan ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wala jahilun sakhiyun, kata Rasulullah, orang bodoh tapi loman,
khairun indallahi min alimin bakhil. Orang bodoh yang loman itu lebih baik di sisi Allah daripada orang alim tapi bakhil. Wa fi riwayatin min abidin bakhil. Ahli ibadah Masya Allah sampai ini hitam jadinya, tapi mau ditis setengah mati. Akhirnya ada sesuatu yang membuat kita nanti insya Allah seperti sekarang kita kumpul bersama, insya Allah kita bisa berkumpul bersama. Karena ada magnet membuat kita bisa kumpul, diantaranya karena cari ilmu di sini. Kalau enggak, Imam Syafi'i yang mengatakan al ilmu lohmatun kalohmatin nasab, gak sana gak kadang, tapi karena sama-sama mendapatkan ilmu bersama membuat nanti kemudian di sana kita bisa bersama-sama. Nah, ini penting. Begitu Allah bilang yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, jelas pertama adalah para nabi. Tetapi gambaran nabi pun juga tidak seperti Rasulullah. Bayangkan kalau Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun oleh wong 80 tok, itu enak ya. Ya. Nabi yang lain lokal. Rasulullah internasional. Nah, internasional butuh namanya cabang-cabang ya. Nah, cabang-cabangnya adalah dzurriyyatuh, ini keturunannya, ini cabang-cabangnya orang-orang soleh. Makanya ukuran sholat jamaah menjadi penting bagi laki-laki. Kalau bisa jangan tidak sholat kecuali berjamaah. Itu paling gak punya rombongan, namanya rombongan masjid sendiri-sendiri. Gitu toh. Mana mungkin di masjid gak ada imamnya? Ada. Mana mungkin imam gak punya guru? Mesti punya guru. Orang soleh lagi. Jadi paling gak jadi jamaah masjid. Namanya Masjid Al-Huda ya. Oh, kita rombongan Masjid Al-Huda. Imamnya siapa? Ni'am. Ni'am masuk ganti guru. Berarti nyantol orang soleh. Maka bahasanya orang-orang salaf, Masya Allah, apapun kita ini mesti kudu gandol sarungi wong soleh. Apalagi min ahlul bait ya. Penting. Kita mau tidak mau, orang masuk surga itu wasiqal ladzina taqau ila jannati apa? Zumaro. Rombongan apa sendiri-sendiri? Rombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama ya zumaro. Ya rombongan juga. Tidak bisa nggak rombongan. Jadi tinggal rombongannya. Rombongan pelawak penting rombongan. Rombongan preman, rombongan ya Allah. Sudah likulli ghadirin yaumil qiyamati liwaun. Jadi setiap para orang-orang yang pengkhianat ini punya bendera sendiri-sendiri. Kita punya bendera Rasul ada. Ratib dan selawat, Masya Allah. Nah, ini makanya jadi kalau sudah hadir di sini kita harus kembali kepada jangan sampai kemudian kena alasan sedikit pun kehadir ya. Udan-udan kudu teko lah ngono. Kapan maneh? Jadi komitmen ini penting ya. Jadi kalau enggak kita nggak ngerti makna daripada kenapa harus rombongan, kenapa harus sholat jamaah karena ada imam dan sebagainya. Walhasil jelas itu. Jadi jelas mesti. Wong kita haji saja butuh KPIH apa enggak? Gak ada KPIH ya sudah sasar temenan sampai ada. Pasti ada KPIH. Ya, jelas itu. Sesuatu yang pasti dan ini adalah gambaran kita hidup nanti di akhirat butuh yang namanya seorang penuntun. Apalagi namanya penuntun seorang murabi dan sebagainya itu kembali kepada walhasil penting ada orang yang menuntun bersama dan jamaah bersama
Dan insya Allah begitulah dengan adanya kita kumpul ini, karena ada 3 hal sudah kita lakukan insya Allah. Pertama, mencari rezeki yang halal. Yang kedua, masih mau ngaji. Yang ketiga, ada saudara karena Allah. La taqumus sa'atu hatta yu'izzahumullahu fi salasatan. Tidak akan terjadi kiamat sampai Allah membuat namanya kelangkaan pada umat Islam sendiri. 3 hal. Pertama adalah dirhaman min halalin, adalah rezeki yang halal. Yang kedua ilman mustafatan, masih mau ngaji. Yang ketiga adalah akhwan fillah, saudara karena Allah. Bentuknya seperti ini, yang tadi termasuk minal mubarakat. Jadi jangan dikira yasinan itu akhwan fillah ya. Tahlilan itu akhwan fillah. Ini suatu keberhasilan pendai dulu membuat orang di Indonesia kumpul yasinan, kumpul tahlilan, kumpul khol. Ini luar biasa loh. Luar biasa. Jadi karena mereka memahami makna kita kumpul ini penting hanya karena Allah, itu. Karena kemudian mendapat nadrah minallah, ala ya Allah fi nadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah, ala ya Allah fi nadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi minal ainir rahimah, ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi min amradin sakimah. Barangkali itu hikmah yang kita ambil daripada at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadil salih. Selamat bareng-bareng sama orang soleh. Bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Hamdan yuafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama. Subhanaka la yuhsana anta kama asnaita ala nafsika sallallahu alaihi wa maj'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa maj'al jam'ana hadha jam'an marhuma jal tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma tajal fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha ala qabiliha wa atimmaha alaina. Allahumma kama amta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim kama adam tafala taslub wa mazidna wa la tanqusna wa atina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna wa asinna wa la tu'sir alaina salimin ghanimin mustabshirin majburin malkhudin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma tuhbina fi taysir kulli asir wa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Bana atmim lana nurana wa aghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
walhamdulillahi rabbil alamin. Allah irhamna anta maulana, Allah wa qabalna malana ghairuk. Allah irhamna anta maulana, Allah wa qabalna malana ghairuk. Allah irhamna anta maulana, Allah wa qabalna malana ghairuk. Hadar bi amma yasifun wa salamun ala rabbil alamin. Wa taqabbal minna kullu bi sirril Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih dihaturkan kepada